Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fitrian Nusetia dari kelas 7B Manajemen S1. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis dari pangsa pasar PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Strategi yang dibimbing oleh Bapak Denny Rustandi SEMM. Sebelum ke analisis, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu pangsa pasar. Pangsa pasar adalah sebuah strategi pemasaran yang mencakup sasaran pasar yang luas, menjadi kumpulan dari beberapa bagian kecil di antaranya konsumen, bisnis ataupun negara yang mempunyai kebutuhan umum atau sebuah kepentingan dan memiliki prioritas dan kemudian merancang sebuah strategi untuk menjadikannya sasaran. Biasanya pangsa pasar digunakan untuk menganalisa target pasar, sebuah produk yang tergantung pada permintaan yang spesifik dan sesuai dengan segmentasi produk. Segmentasi pasar di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama yaitu ada segmentasi geografis, di mana segmentasi ini untuk melakukan analisis terhadap konsumen pada suatu wilayah yang cenderung menggunakan produk tertentu berdasarkan wilayahnya. Kemudian ada segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis ini berdasarkan ke usia, gender, suku, agama. Segmentasi psikologi, di mana segmentasi psikologi ini yaitu berdasarkan gaya hidup dari konsumen. Kemudian ada segmentasi oleh manfaat, kemudian ada segmentasi sesekali, yang selanjutnya ada segmentasi budaya, yang terakhir yaitu ada segmentasi perilaku. Untuk hasil analisis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan, misalnya yaitu mie instan. Dari segmentasi geografis, PT Indofood melakukan segmentasi geografis yaitu dengan cara membagi pasar menjadi unit geografis, misalnya dari produk mie instan, di mana produk tersebut tidak hanya dalam satu pasar saja, namun juga dilakukan analisis dengan berbagai pasar, misalnya pasar tersebut tidak hanya dalam satu provinsi saja, namun juga beberapa provinsi, kabupaten, kota, serta di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian dari segmentasi demografis, strategi yang dilakukan agar produk tersebut dapat diterima oleh semua umur, kecuali bayi dan balita mungkin untuk mie instan. Kalau untuk produk lain yang diproduksi oleh PT Indofood mungkin ada untuk balita juga. Selain itu, mie instan juga banyak diminati oleh semua gender, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan agama juga dan berdasarkan manfaat yang diberikan dari produk tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dari segmentasi psikologis, yaitu yang berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Strategi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yaitu dari produk mie instan, yaitu dengan cara membagi konsumen baik dari segi gaya hidup ataupun dari kepribadian konsumen tersebut. Dengan cara membuat mie instan tidak hanya kemasan biasa saja, namun juga ada kemasan lain yang lebih praktis sehingga dapat dibawa kemana saja untuk orang yang tidak mau, misalnya tidak mau ribet dalam hal untuk bepergian misalkan. Kemudian dari segi segmentasi oleh manfaat, PT Indofood dari produk mie instan sebisa mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi para konsumennya. Maka dari itu produk mie instan tidak hanya satu rasa saja, namun juga ada beberapa rasa lainnya dengan memberikan komposisi yang dapat sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh setiap individu yang mengkonsumsi mie instan. Selanjutnya ada segmentasi sesekali. Pada segmen ini perusahaan Indofood juga berusaha agar mie instan tidak hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan kelas atas saja, namun juga dapat dikonsumsi oleh kelas bawah, sehingga semua dapat mengkonsumsi. Mie instan juga dapat menjadi sajian konsumsi di beberapa acara, seperti halnya pada saat Idul Fitri sedang berkumpul dengan keluarga, ataupun acara lainnya seperti pengajian dan sebagainya. Kemudian ada segmen budaya, di mana segmen budaya ini berusaha mengklasifikasikan pangsa pasar berdasarkan budaya. Yang selanjutnya ada segmentasi perilaku, yaitu dengan cara mengukur tingkah laku pelanggan dan diukur dari situs loyalitas dan pengetahuan sikap ataupun tanggapan mengenai suatu produk tersebut, di mana apakah dalam suatu wilayah, kota atau provinsi, apakah produk tersebut dapat diterima dengan baik oleh para konsumen atau tidak, apakah produk tersebut banyak diminati konsumen atau tidak, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.